Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang terakhir di tahun 2020. Sebentar lagi kita merayakan Natal. Biasanya Natal kita rayakan dengan party. Ya, setelah kita bekerja keras 1 tahun, ini waktunya kita bersuka cita, tapi tidak bisa dipungkiri. Hampir 10 bulan ya, kita melewati masa-masa sulit. Tapi kalau hari ini kita ada di tempat ini, saya dan saudara, itu karena anugerah Tuhan. Dia yang luar biasa, Allah kita yang hebat. Kalau kita ada di tema 3 bulanan kita, temanya adalah movement. Ya. Sedangkan tema bulanan kita, bulan ini kita ada di advancing. Ayatnya di Yesaya 32 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Tema advancing bulan ini dengan tema 3 bulanan kita ini masih menjadi satu kesatuan, masih jadi satu paket ya. Advancing berarti moving forward, bergerak maju. Kita harus terus bergerak maju. Seperti tadi suara gembala dari Bapak Pendeta senior kita, Bapak Arifin ya. Kita sudah dengarkan bersama. Maju terus. Setiap orang pasti menginginkan. Atau kalau saya koreksi, sebagian besar orang menginginkan perubahan dalam hidupnya menjadi lebih baik. Ya, pasti setuju ya. Kita semua menginginkan perubahan yang lebih baik. Tapi ada sebagian orang-orang yang tidak mau. Kenapa? Dengan kondisi yang sulit ini, dengan kondisi seperti ini, apakah saya mesti terus bergerak maju? Apa yang harus saya lakukan? Kita sering dengar orang-orang dunia bilang kalau kondisi ekonomi sulit, masa-masa yang sulit, oh saya wait and see aja. Tunggu dulu. Seperti apa keadaannya nanti baru saya bergerak. Biasa sih kita dengar yang seperti itu ya. Tapi kita mau diam atau kita mau bergerak terus maju, mau melangkah, itu keputusan ada di tangan kita. Kita mau diam oke sih, gak ada orang lain yang menghalangi apa yang menjadi keputusan kita. Mungkin kita sudah nyaman dengan kondisi saat ini, ya. Gak mau memulai sesuatu yang baru, takut gagal. Takut tidak berhasil, enak sudah nyaman nih, cukuplah gitu. Cukup seperti ini aja. Tapi tadi kita sudah dengar firman Tuhan ya. Bahwa angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan akan memberitakan keperkasaan Tuhan. Bagaimana kita harus memegahkan pekerjaan Tuhan? Bagaimana kita harus memberitakan keperkasaannya? Kalau tidak bergerak maju tidak bisa. Kalau kita tidak melakukan apa-apa tidak akan terjadi. Jadi kita mesti sepakat kita harus bergerak maju untuk memberitakan keperkasaan Tuhan. Dan siapa itu angkatan demi angkatan? Saya dan saudara. Pastikan kita tidak tertinggal. Saya dan saudara adalah angkatan yang akan memegahkan pekerjaan Tuhan. Jadi kesimpulannya kita harus sepakat bergerak maju. Tema bulan ini harus tergenapi dalam hidup kita. Jangan ada satupun yang ketinggalan. Imani itu saya harus bergerak maju. Melakukan yang terbaik, melakukan yang excellent. Kita tutup tahun ini 2020, kita harus mengukir sejarah yang terbaik yang sudah kita kerjakan. Apa yang Tuhan sudah percayakan pada kita, setiap passion, setiap talenta. Jangan sia-siakan itu, ayo asah terus, pertajam terus. Untuk kita menjadi berkat, untuk nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Maju terus ya. Jadi kalau kita sudah sepakat, kita moving forward, ayo kita lanjutkan. Bagaimana kita harus melewati advancing ini. Saya lanjutkan, yang pertama, saya hanya fokus ke Yesaya 32 ayat 1-8.
Nanti kalau saudara-saudara dapat ayat-ayat yang mendukung tentang tema-tema yang saya sampaikan bisa menambah ya, menambah iman kita makin tajam. Tapi saya akan fokus di ayat ini saja. Yang pertama, hidup benar. Ayat yang pertama tadi ya, sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran. Ayat ini adalah nubuatan Nabi Yesaya dari Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Saudara, tadi saya sudah berbicara bagaimana kita harus bergerak, harus maju terus. Selama masih ada Tuhan dan Roh Kudus yang bersama dengan kita pasti bisa. Pastikan itu, ya. Dan ayat ini menggambarkan tentang kerajaan kebenaran, yaitu pemerintahan Kristus di seluruh dunia yang ditandai dengan kebenaran dan orang-orang yang hidup sesuai firman Allah. Itu yang Tuhan kehendaki untuk saya dan saudara, hidup dalam kebenaran. Ya. Yesaya 32, kalau saya lanjutkan di ayat yang kedua dan ketiga ya, tentang hidup yang benar. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan. Ya, oke. Yesaya 32 ayat 2 dan 3. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Bapak Gembala tadi sampaikan, kita ini harus menjadi tempat perteduhan. Itulah hidup yang benar kalau kita mengacu pada ayat ini ya. Terhadap angin, tempat perlindungan terhadap angin ribut. Itu yang dimaui Tuhan dalam hidup kita. Bukan membuat keributan, tapi kita justru menjadi perlindungan. Ya. Dan apa dikatakan? Seperti aliran air di tempat yang kering, menyegarkan. Membuat orang-orang yang haus tidak lagi menjadi haus, tetapi dipuaskan oleh kita. Dan kita sudah diteladani oleh Raja kita, Yesus Kristus Tuhan. Ya. Seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Tadi sudah digambarkan, menjadi perteduhan. Kalau ada yang batu besar, ada batu besar, kita bisa berlindung di bawahnya. Seperti itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ayat yang ketiga, mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup. Dan telinga orang-orang yang benar akan memperhatikan. Kita harus membuat segala sesuatunya terbuka. Mata mungkin melihat ya, terbuka matanya, tetapi tidak bisa melihat. Dan malam hari ini kita diingatkan, kita harus bisa membuat orang-orang yang melihat dan terbuka matanya. Kita diajar untuk menjadi peka, bisa melihat segala sesuatu, tidak tertutupi. Ya. Tidak, kalau mendengar tidak hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi itu biarlah menjadi apa? Biarlah telinga orang yang mendengar akan memperhatikan, peka, melakukan, berbuat sesuatu. Tidak hanya mendengar, tidak hanya mendengar aja. No action talk only. Tidak begitu yang dimau, tetapi kita mau. Seperti ayat ini yang katakan. Kenapa? Dalam Yesaya 32 ayat 17 dikatakan demikian. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah ini kenapa kita harus hidup benar. Agar damai sejahtera dan ketenangan dan ketentraman terjadi terhadap kita dan orang-orang di sekeliling kita. Kemanapun kita pergi, itu yang akan kita kerjakan. Kita lanjutkan yang kedua. Yesaya 32, kita masih ada di ayat 1, saya dapat terima seperti ini. Selain hidup benar, juga harus hidup adil. Untuk kita bisa melalui dan kita bisa mengalami advancing dalam kehidupan kita. Ya, hidup yang adil. Dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Ya, ini berbicara tentang raja dan pemimpin. Masih satu paket. Dan ini menunjuk kepada keteladanan Tuhan Yesus Kristus. Keteladanan dari raja kita, pemimpin tertinggi kita. Dan kalau raja kita memiliki karakter-karakter seperti ini, kita juga terimpartasi untuk melakukan hal yang sama.
Firman Tuhan katakan juga bahwa setiap dari kita sudah ditetapkan menjadi kepala, bukan ekor. Jadi pastikan setiap daripada kita, saya dan saudara, itu adalah kepala. Dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tetapkan kita, dimanapun dan apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, pastikan itu Tuhan sudah pilih kita untuk menjadi kepala. Yesaya 32 ayat 4 dan 5. Bagaimana itu harus hidup adil? Yang kedua adil ya tadi ya. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Jadi untuk hidup adil itu tidak boleh terburu nafsu. Timbang-timbang dulu, perhitungkan dulu, pikirkan dulu, agar kita melakukan segala sesuatunya bisa dengan adil. Dan lidah orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Iya katakan iya dan tidak katakan tidak. Di dunia ini kejahatan dan kebenaran bedanya sangat tipis. Kalau kita tidak taat kepada firman, kalau kita enggak dengar-dengaran, kalau kita enggak peka, kita akan sulit membedakan. Kenapa? Karena daging kita masih kuat. Kita hidup di dunia ini masih butuh segala sesuatu. Ya. Makanya puji Tuhan kalau kita ada di tempat yang tepat. Kalau saudara dan saya ada di tempat ini adalah tempat yang tepat buat kita. Puji Tuhan. Ayat kelima. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur. Dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Kita harus melakukan, tadi saya katakan, sejujurnya. Apa adanya. Benar katakan benar, tidak ya katakan tidak. Tidak kompromi. Kalau benar-benar kita mau komitmen menjadi perwakilan-perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Mengkoloni bumi, membuat kebudayaan surga ada di bumi ini. Ya, kita harus lakukan itu. Jangan kompromi, tetapi kita lakukan. Minta kemampuan dari Tuhan. Selama itu ada damai sejahtera. Selama kita bersumber dari firman Allah, jangan khawatir, jangan takut. Ya. Membuat hati orang-orang tidak terburu nafsu, menimbang-nimbang. Ya. Orang bebal tidak disebutkan yang berbudi luhur, artinya tidak mengkamuflase, tidak mengambil keuntungan untuk menipu sedikit, gitu ya. Untuk memanipulasi, tidak melakukan itu. Jadi kita tidak kompromi terhadap hal-hal yang di dunia ini menyenangkan daging, tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seperti itu ya. Penipu tidak akan dikatakan terhormat. Ya, itu sejujurnya. Hari-hari ini mungkin kita merasa seperti ini ya. Kita merasa terpuruk. Situasi ini sulit, kita sudah mencoba tapi gagal. Sudah melakukan sesuatu tapi tidak berhasil. Ya, kita sudah berdoa, sudah berlutut, tapi Tuhan belum menjawab doa kita. Tapi saya katakan malam hari ini, tetaplah hidup benar. Tetaplah hidup adil. Tetap sabar. Tetap tekun. Seperti apa yang sudah dialami oleh Tuhan kita, yang kita teladani. Yesus Kristus. Apapun yang dialami, apapun yang dirasakan, tidak pernah Tuhan bersungut-sungut, tidak pernah Tuhan komplain. Kita ingat juga cerita tentang Yusuf, bagaimana dia ditolak, bagaimana dia diperlakukan tidak adil. Hari-hari ini mungkin kita ngalami, kita sudah lakukan sesuatu yang terbaik, pekerjaan kita sudah lakukan yang terbaik, masih juga salah, masih disalah mengerti, masih kena marah. Gitu. Masih belum seberapa dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bahkan Yusuf pun diperlakukan tidak adil oleh orang-orang dekatnya. Seperti itu biasanya, karena orang-orang yang tidak kenal kita tidak akan melakukan kejahatan karena nggak kenal sama kita. Tapi biasanya orang-orang dekat yang menyakiti kita. Tapi kita belajar seperti Tuhan Yesus, bahkan sangat mengasihi, tetap mengasihi. Dan Yusuf kalau kita baca ayatnya di Kejadian 45 ayat 5.
Bisakah kita berkata seperti ini ketika kita mengalami masa-masa sulit ini ya? Sudah melakukan tapi masih ditolak, masih tidak dihargai. Dikatakan begini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Allah kita yang hebat ya. Juga demikian. Yusuf bisa berkata seperti ini, dia punya kesempatan untuk membalas orang-orang itu. Pada saat dia sudah berhasil menjadi penguasa Mesir, saudara-saudaranya datang mau minta makanan, sebenarnya dia bisa melakukan balas dendam, tapi tidak dilakukan. Bahkan Yusuf bisa berkata seperti ini, bisa enggak kita lakukan juga? Gitu ya. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Allah kita yang hebat juga mendahului apa yang kita pikirkan. Hanya percaya penuh kepada Tuhan seperti yang Yusuf lakukan. Optimis di tengah dunia yang tidak pasti. Karena kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Dan pada saatnya ketika kita taat, ketika kita nurut sama Tuhan, dengar-dengaran apa yang Tuhan mau. Dunia akan takjub melihat kebesaran Allah kita, keajaiban Allah kita. Keajaiban Allah yang memelihara kita. Seperti yang Yusuf sudah perlihatkan kepada saudara-saudaranya dan kepada dunia. Yang ketiga, saya dapatkan tidak bebal, tidak sesat, tetap peduli dan tidak menipu. Yesaya 32 ayat 6 dan 7, saya akan cepat. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan. Membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman. Ayat ini berkata kepada kita, jangan bebal. Jangan sesat, ya, jangan merencanakan yang jahat, jangan mengingini kecelakaan orang lain. Walaupun kondisi ini sulit, daging kita mungkin melawan ya, enggak kuat saya Tuhan. Tetapi kalau Tuhan sudah ajarkan seperti ini, Tuhan jangan sesat katanya. Tetap jadi teladan dalam kondisi ini. Jangan membiarkan perut orang lain kosong. Ketika tahu ada yang lapar, bergeraklah, lakukanlah. Orang kekurangan minum, kasih minum. Lakukan itu. Tetap jadi teladan tadi ya. Pemimpin tidak boleh menyesatkan banyak orang. Matius 18 ayat 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Saudara, keras anak ayat ini ya, kondisi sulit ini kita tidak boleh tetap melakukan kejahatan. Apapun yang kita alami, tetap lakukan yang terbaik, menjadi teladan, jangan berbuat jahat, ya, jangan menyesatkan. Karena kalau kita menyesatkan apalagi bayi-bayi rohani, orang-orang yang mau bertobat, yang baru mengenal Tuhan, melihat kita tidak menjadi berkat, melihat kita tidak menjadi teladan dikatakan ayat ini tadi, tenggelamkan ke laut, kasih batu kilangan, mati aja lu. Tapi Tuhan bilang, jangan menyesatkan, kita tetap menjadi berkat. Ya, miliki belas kasih, memberi makan dan minum. Ayat yang ketujuh kita lanjutkan. Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat. Ia merencanakan perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta. Sekalipun orang miskin itu membela haknya. Saudara, jangan curang. Katakan ayat ini ya. Pandemi ini membuat perekonomian terpuruk ya. Kontraksi ekonomi 3 kuartal berturut-turut menempatkan Indonesia pada posisi pertumbuhan ekonomi minus 3,49% dan membuat ekonomi Indonesia berada pada titik yang dikatakan resesi ekonomi. Bahkan Bali yang paling parah, Bali sampai minus 12,28. Saya yang bergerak di bidang otomotif,
Penjualan mobil turun sampai hampir 85%, lebih dari 80%. Ya, kondisinya sangat sulit, itu sejak bulan Maret. Semua ngalami, kita tidak sendiri. Saya juga ada usaha bridal, sudah 3 tahun, hampir 3 tahun ya. 2 tahun sudah running, harusnya saya mulai menikmati, tapi ternyata saudara juga tahu ya, orang menikah sekarang banyak yang ditunda, kalaupun terjadi dengan yang sangat sederhana. Ya. Tapi saya tetap bersyukur. Ayat ini menguatkan saya. Apapun yang kamu alami, jangan curang. Tetap bersyukur, minta hikmat dari Tuhan. Minta ide-ide yang baru, kreativitas yang baru. Inovasi-inovasi yang baru. Untuk kita bisa, kita menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Kita harus efisiensi ketat, mau nggak mau kita harus lakukan. Sekarang digital, usia saya sudah tidak muda lagi, agak sulit ya untuk saya mengikuti milenial ini, digitalisasi. Tapi nggak mau saya harus belajar. Saya mau Tuhan belajar, saya mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Tuhan kasih ide-ide. Sekarang kalau beli mobil nggak usah khawatir. Buka Tokopedia, buka Blibli, sudah bisa beli mobil. Duduk di rumah tinggal pencet handphone. Ya, semuanya harus kita lakukan. Efisiensi ya. Jadi puji Tuhan. Bahkan saya bilang tadi, otomotif turun hampir 85%. Tapi kabar baiknya, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. 2 minggu yang lalu, saya ada pengumuman dapat dari ATPM, dari pabrik, bahwa dealer yang Tuhan percayakan untuk saya pimpin masuk dalam nominasi terbaik di area, dealer terbaik di area. Bukankah Allah itu hebat? Allah kita luar biasa, tidak pernah yang kita pikirkan. Tadi firman yang katakan, kita belum berpikir loh Tuhan sudah sediakan. Rasanya tidak masuk akal. Tapi ketika kita taat, Tuhan luar biasa. Tuhan tidak pernah tidak memperhitungkan jerih lelah kita. Semua Tuhan perhitungkan. Ya. Lakukan yang terbaik setiap apa yang Tuhan sudah percayakan. Jangan curang, jangan menipu. Meskipun kondisi sulit, percaya orang benar tidak akan kekurangan. Kalau Ayub berkata, apa yang kau takutkan itu yang akan menimpa aku. Apa yang kau cemaskan itu yang akan mendatangimu. Tetapi janji Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, yang menyukai perintahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi. Harta dan kekayaan akan tinggal di dalam rumahnya. Bahkan kebajikan akan menyertai seumur hidupnya. Itu janji Tuhan. Pegang itu saudara. Yang terakhir berbudi luhur. Yesaya 32 ayat 8. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur. Dan ia selalu bertindak demikian. Saya tangkap di sini, saya dapat sesuatu. Berbudi luhur itu menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Love, integrity, grace, humility, truth. Itu kita hidupi. Di masa sulit ini adalah pembuktian. Ya. Kita mau terus bergerak maju atau kita cuman wait and see. Mau di zona nyaman, enggak mau bergerak, begini aja cukup. Enggak usah mencoba yang baru, saya cukuplah gini-gini saja. Ya. Tetapi percayalah, orang-orang benar akan diberkati. Siapa orang benar? Pastikan itu saya dan saudara. Anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta. Dan angkatan orang benar akan diberkati. Dan itu saya dan saudara. Ya. Terus percaya, menaruh iman pengharapan kepada Tuhan. Percaya bahwa orang-orang yang menaruh iman pengharapan kepada Tuhan, tekun dan setia, hidup benar dan adil, hidupi nilai-nilai kerajaan Allah, kita pasti mengalami pembedaan. Dan advancing bulan ini akan membawa kita kepada revival. Jangan hanya dikatakan, tetapi lakukan itu. Ya. Tetap mengasihi, tetap berlaku adil, tetap memiliki integritas. Jaga itu. Ya. Tetap rendah hati dan hidup dalam
kebenaran firman Tuhan. Jangan khawatir, hari-hari ini kita bahkan banyak mendengar orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang kena PHK, sekarang pada jadi pengusaha. Kalau Bapak Ibu Saudara nonton di Rock Ministry, ya acara-acara kita, bahkan saudara-saudara KM di sektor saya sudah banyak yang jadi pengusaha-pengusaha baru karena kehilangan pekerjaan, karena di PHK, karena di pensiun dini. Bahkan ada salah satu jemaat KM saya positif di karantina 3 minggu, hampir 1 bulan. Keluar tubuhnya makin sehat, makin kuat. Di situ Tuhan membuktikan kuasanya, kasih setia Tuhan menyertai. Bergantian anggota komsel mengirimi makanan, menyediakan keperluan-keperluan. Bahkan setelah keluar diminta rumah sakit untuk donor, untuk menjadi berkat menyembuhkan yang lain. Allah kita Allah yang hebat. Minta hikmat dari Tuhan apa yang harus kita kerjakan. Selama masih ada Tuhan, selalu ada harapan, selalu ada jalan keluar. Selalu ada solusi. Ya. Mungkin kita lelah, mungkin kita capek. Kalau berdiri sudah tidak kuat, berlututlah. Kalau mengangkat tangan sudah tidak kuat, lipat tutup tanganmu. Kalau doamu sudah habis kata-katamu, menangis. Dan terus berdoa, jangan pernah lelah. Sampai surga terguncang, sampai Tuhan mendengar doa-doamu. Sampai mujizat terjadi, sampai setiap hal-hal, perbuatan-perbuatan baik, pekerjaan-pekerjaan baik yang kau lakukan, Tuhan buat berhasil. Karena Tuhan sudah menentukan, kita lebih daripada pemenang. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan.